Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama, bermuwajahah, bertatap muka untuk belajar bersama-sama. Semuanya sehat ya? Siap ya? Ya, alhamdulillah. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Gusti Allah, diberikan ilmu yang manfaat, fid-dini wad dunya wal akhirah. Dan juga harapannya semoga orang tua kita yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki yang lancar, halal dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Oke, selanjutnya ya, untuk memulai pada pertemuan pada pagi hari ini, kita buka dulu, kita mulai dengan membaca sholawat. Karena sholawat itu adalah ibadah yang spesial. Kenapa kok spesial? Karena walaupun itu tidak ikhlas, tetap dapat pahala dari Gusti Allah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita membaca sholawat sain adab kepada guru. Sudah hafal semua? Sudah? Oke, kita mulai bersama-sama ya. Ikuti saya. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ayo kawan-kawan semua, belajar semua ilmu agar hidup kita mulia di dunia dan di akhirat. Pertama, janganlah lupa belajar, ada niatnya. Apapun pelajarannya, niatnya karena Allah. Carilah keikhlasannya, carilah keridhoannya, janganlah menyakitinya. Bahagiakan guru kita, tidak boleh ngerasani, tidak boleh mengomentari. Berhusnudonlah selalu apa yang dilakukannya. Jagalah nama baiknya, hormati keturunannya, selalu doakan guru, sahabi sholat fardu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Alhamdulillah, semoga kita semua besok di hari kiamat diakui umatnya Kanjeng Nabi. Semoga kita juga mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Oke, tadi belum saya absen ya. Ada yang nggak hadir? Hadir semua?
Kaisar. Mirza. Oh, saya absen aja ya. Aham. Ini absennya pakai elektronik, kemajuan teknologi ya. Ahmad Yazid Taifur. Zafran. Al-Fatih. Ali Syahabuddin. Mana? Oke. Ananta. Arsil. Azafa. Dipo. Zaka. Zikri. Giovanni. Keanu. Evan. Kaisar. Oh, Kaisar sakit. Di UKS apa pulang? Di UKS. UKS. Mirza. Oh, tryout. Alhamdulillah. Mirza tryout. Falah Al-Faris. Nakib. Sohibul Wafa. Altof. Ansori. Arfakul. Oke. Amzamul Haq. Birbik. Fahrul Abbas. Fakhir. Fahri Aditya. Ihyaul Ulum. Lutfi Ismail. Muwakli Majid. Nabil. Salman. Wildan. Yusuf. Naufal Hafid. Nebros. Raden. Umar Faruk. Zada. Aldi Sina. Oke, lengkap ya, tinggal 2 yang nggak hadir tadi. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita mempelajari bab 5. Nah, yang kemarin kita belajar tentang hukum mat. Tapi hukum mat juga ada pelajaran yang kita bisa ambil, seperti mat silah kemarin ya. Mat silah, mat panjang, silah artinya menyambung. Jadi jika orang ingin umur panjang, maka harus mau menyambung tali silaturahim. Ada kaitannya dengan pelajaran ini, itu bab 5, yaitu tentang menggapai kebahagiaan dunia akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini ya, adapun tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian materialistik, hedonis, dan konsumtif. Apa itu sih? Nah, nanti kita bahas bareng-bareng, oke ya? Peserta didik yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor penyebab adanya materialistik, hedonis, dan konsumtif. Loh, kok ada materialistik itu sebabnya apa sih? Nah, nanti kita cari bersama-sama. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dampak negatif materialistik. Ya, gaya hidup ini sih pasti ada sesuatunya lah. Nah, kita nanti bahas bersama-sama. Hedonis dan konsumtif. Yang keempat, nah ini acuan kita dalam menyelesaikan masalah, yaitu peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Nah, yang terakhir, peserta didik dapat membuat artikel atau tulisan yang membahas tentang gagasan penyelesaian sesuai dengan Quran hadis Al-A'la ayat 14 sampai 19. Nah, itu ya. Namun sebelumnya saya bagi kelompoknya dulu. Nanti posisinya berhadap-hadapan. Yang pertama, kelompok sini, kamu menghadap ke sini, Mas. Kelompok 2 menghadap ke sini. Jadi nanti saling bertukar wawasan. Yang kelompok 3 sini sama sini. Oke? Langsung dibalik, Mas, supaya lebih cepat. Kelompok sini sama sini, menghadap ke belakang. Nanti sambil melihat videonya. Ini juga yang lain seterusnya. Jadi ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, silakan langsung dibalik sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi dibalik. Nah, untuk memudahkan belajar, saya kasih LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja
sesuai dengan apa yang akan kita capai pada kesempatan hari ini. Loh, kok cuma 2? Satu saja mas, ini tambah satu. Biar 3, nggak terlalu banyak. Kasihan sedikit. Jangan lupa menulis nama, nomor absen, dan kelas. Oke, sudah siap ya? Oke, perhatikan gambar berikut ini. Setelah itu kalian diskusi sama teman-teman kalian, satu kelompok. Tapi nanti yang saya minta untuk menyampaikan gagasannya atau pernyataannya, saya tunjuk individu. Jadi semuanya sama-sama belajar. Nggak ada yang bergantung sama temannya. Paham? Apa sih materialistis, hedonis, dan konsumtif? Apa faktor penyebabnya? Perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 gambar. Silakan, tak kasih waktu berapa menit? 5 menit. Kelamaan apa enggak? Hah? 30 detik, cukup? Wah, kayaknya udah pada pinter ini. Ini kayaknya gambar apa gitu ya. Oke, tak kasih waktu 2 menit, silakan kalian diskusi sama temennya. Ini apa sih? Keterkaitannya dengan materi apa? Oke, silakan. Setelah itu nanti penyampaian pernyataan, mungkin dari kelompok lain pengen menyanggah, oh enggak, Tat, enggak sesuai itu, Tat. Bisa. Yo, diskusi. Bisa ditulis di kertas dulu, nanti baru salin nggak apa-apa. Ya. Oke, sudah cukup? Siap? Oke, silakan utarakan gagasanmu, pernyataanmu mengenai gambar tersebut. Saya tunjuk atau ada yang mau mengusulkan, silakan. Yang siap silakan angkat tangan. Oke, siap?
Siapa namanya? Akmaluz Zafran. Oke, silakan Mas. Nomor 1 itu tentang apa kira-kira Mas? Materialistik. Dari mana kamu tahu materialistik? Ya, silakan. Orang yang tergila-gila dengan uang. Orang yang tergila-gila dengan Uang. uang. Oke. Yang kedua? Hedonis. Dari mana kelihatan hedonisnya, Mas? Hedonis adalah orang yang sering berpesta-pesta. Orang yang sering berpesta-pesta. Oke. Yang ketiga? Konsumtif. Konsumtif. Dari mana kelihatan konsumtifnya? Karena sering boros. Sering boros. Oke. Mungkin ada yang lain yang menanggapi? Atau mungkin punya pendapat lain dari kelompok lain? Silakan. Oke, saya minta yang lain. Tadi dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok apa namanya nih? Kelompok 1 namanya kelompok apa? Kelompok uang, kelompok ngau-ngau. Kelompok apa? Ngau-ngau ya? Kelompok uang, kelompok ngau-ngau, kelompok Agung. Oke, kelompok Agung. Kelompok apa ini? Sekuat. Oke, kelompok apa ini? Lebah. Embah. Kelompok uang, ngau-ngau, kelompok Agung, Sekuat, Mbah. Kelompok apa ini? Intel. Kelompok Leopard. Kelompok Shiba. Kelompok apa ini? Meong. Kelompok apa ini? Mece. Kelompok apa Mece? Oke, Mece. Oke lah. Kelompok Mece. Oke, dari tadi apa? Tadi dari kelompok ngau-ngau itu menjelaskan bahwa nomor 1 itu materialistik. Karena dilihat dari apa namanya? Tergila-gila dengan uang. Oke. Kelompok nomor 2 hedonis karena dilihat dari sering berpesta-pesta. Oke. Yang ketiga boros ya Mas ya. Oke, dari kelompok ngau-ngau nomor 3 adalah sering boros. Ada yang lain dari kelompok apa ini? Sekuat mungkin? Oke. Siap? Oh, ulum, ayo ulum, ayo ulum. Kelompok 1. Mungkin punya pandangan lain. Aku gak cocok dengan kelompok ngau-ngau. Ya, silakan. Lebih suka sama uang, oke. Ya terus. Ya terus. Oke. Yang satu suka uang, yang 2 suka bikin pesta berfoya-foya, yang ketiga suka membelanjakan hartanya untuk sendiri. Ya penting. Oke. Mungkin itu 2 gambaran ya. Coba kita cek apakah memang seperti itu ya. Nah, materialistik. Materialistik dari kata materi, ya, atau yang lebih condong ke materi. Jadi orang dikatakan materialistik kalau dia bergantung dengan materi, duit, uang, atau barang, atau kekuasaan, pokoknya dia lebih condong ke materi. Semisal kalau orangnya kaya, pilih teman, karena bikin kelompok orang kaya. Kalau orangnya miskin, materialistik, dia jadi orang yang suka minder. Kenapa? Kalau kumpul sama orang kaya dia minder, enggak kelasnya, enggak berani, gara-gara punya gaya hidup materialistik. Yang kedua hedonis. Hedonis artinya adalah kesenangan. Nah, jadi kesenangan diri sendiri ini yang jadi tolok ukur atau mungkin tujuan utama dari seseorang. Seperti tadi gambarannya apa? Diskotik. Nah, orang yang suka diskotik, jalan-jalan di dugem atau dunia gemerlap malam, nah, itu biasanya cari kesenangan diri sendiri.
Nah, kalau jadi tujuan utamanya cuma itu, berarti itu namanya hedonis. Oke? Yang terakhir konsumtif. Konsumtif apa? Mengkonsumsi atau ingin mempunyai, ingin memiliki sesuatu hal tapi bersifat berlebihan. Kalau cuma sekedar mengkonsumsi nggak masalah. Contohnya makan di pondok, oke. Yang nggak jadi masalah adalah ketika makan di pondok pakai nampan, berlebihan, akhirnya apa? Nggak habis, buang, mubazir. Padahal mubazir itu termasuk saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Oh, berarti selama ini santri juga bergaya hidup konsumtif. Yo, mulai dari sekarang coba kita tafakur, muhasabatun nafsi. Oh, aku selama di pondok ini masih suka gitu apa enggak? Kenapa? Kalau kita hidup seperti ini terus, sama halnya kita cuma mencari kesenangan dunia atau hedonis. Jadi hedonis, konsumtif, dan materialistik itu saling berkaitan, tidak bisa terpisahkan. Jadi santri kalau gaya hidupnya kok hedonis, pasti banyak masalah. Contohnya gini, yang sering saya amati ya, ketika dia punya pakaian ya, pakaiannya jatuh, terus dia nggak mau ngambil. Nah, akhirnya apa? Oleh sama orang tua, halo Pak Bu, pakaian saya hilang. Nah, berarti aslinya dia punya kesempatan untuk mencuci, nggak usah beli lagi, tapi dia beli lagi. Berarti gaya hidupnya adalah gaya orang mentereng atau konsumtif. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang coba kira-kira apa ciri-ciri atau maksudnya faktor yang menyebabkan gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Oke? Sebelumnya saya putarkan video dulu. Perhatikan. Ini mungkin agak cukup lama. Maaf. Ini ya, SD. Belum keluar. Perhatikan videonya. Kira-kira loh, apa sih faktor yang menyebabkan hedonis? Soalnya coba gede. Nggak dengar suaranya. Maaf, saya ulangi lagi karena soalnya agak masalah. Oke, silakan perhatikan video pertama.
pelan suaranya ya. Oke, video yang kedua. Ini lagi. Dia punya teman yang selalu mengingatkannya untuk mengerjakan tugas dan dia menjadi semangat untuk mengerjakannya. Dia juga seperti saya pada umumnya yang suka belanja. Tapi kalau kinerjanya, niatnya sih mau bayar listrik. Ternyata malah belanja. Dan terus belanja lagi, hingga paketnya datang. Misi paket. Maksudnya Datang lagi, lagi. Akhirnya kayak gini deh. Lihat sama banget. Potong. Oke, video ketiga. Oke, cukup. Oke, dari video tadi kira-kira ada berapa faktor yang menyebabkan munculnya gaya materialistik atau hedonis dan konsumtif? Ada berapa? Coba. Angkat tangan kelompoknya, kelompok. Ada yang angkat tangan, angkat. Uang. Mana uang? Siap? Oke, uang katanya. Gimana? Ada berapa kira-kira? Jawab aja gak apa-apa, jangan takut salah. Don't afraid to mistake. Gengsi. Oke, gengsi. Satu. Gaya yang berlebihan. Dua, terus. Itu dulu. Berarti kelompok uang bilang faktornya satu, gengsi. Dua, banyak gaya. Oke, kelompok lain mungkin? Saya minta, oke. Kelompok apa ini namanya tadi? Leopard. Oke, silakan Mas. Pertama gara-gara faktor pribadi. Pribadi. Yang pribadinya kolaborasinya terus. Ya. Ada juga faktor sosial seperti berteman
menggoda orang yang salah, milih-milih teman lah. Oke, terus Faktor tiga, faktor keluarga, karena keluarga tidak mendidik dengan benar seperti memanjakan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, semuanya benar. Nah, coba kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gaya hidup materialistik. Yang pertama adalah faktor pribadi. Biasanya manusia itu punya potensi atau punya naluri, ingin menyenangkan dirinya sendiri. Ya, sehingga bagaimanapun caranya dia agar bisa senang bagaimana? Banyak belanja, atau mungkin jalan-jalan, atau mungkin menumpuk banyak uang. Nah, di situ diingatkan oleh Al-Quran, alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Nah, bermegah-megahan itu akan melalaikan kalian. Sampai kapan? Sampai datangnya ajal, sampai kalian masuk liang lahat. Nah, itu karakter manusia. Mereka suka dengan bermegah-megah, banyak uang dan yang lain-lain. Sampai datangnya mati. Berarti kalau masih hidup masih punya keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Berarti hedonis itu artinya karakternya manusia. Ya, jadi aslinya itu karakternya manusia. Ya, makanya di dalam Al-Quran banyak lafal-lafal atau kalimat yang ya ayyuhan nas. Maksudnya apa? Ya ayyuhan nas, hai manusia. Berarti semua kalangan manusia masuk di situ, baik muslim maupun kafir. Jadi karakter manusia baik walaupun muslim atau kafir itu punya keinginan atau punya dasar sifat alamiahnya adalah suka bermegah-megahan. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor keluarga. Nah, benar, faktor keluarga. Kalau kehidupannya, didikan orang tuanya nggak baik, nggak benar, nggak pas, kalangan orang-orang kaya, kaum crazy rich, itu kan biasanya kan suka menonjolkan kekayaannya. Mohon maaf, seperti artis-artis atau mungkin anak-anak pejabat itu menonjolkan kekayaannya. Kalau di sini ada? Mana orangnya? Oh enggak, dia itu kok, seperti itu. Orangnya alim kok, dibilang keren. Oke. Berarti kalau komunitas orang-orang kaya itu biasanya kalau cari teman juga yang kalangan orang kaya. Nah, itu bentuk materialistik. Juga suka foya-foya, jajan-jajan. Ya, suka cari hiburan. Dia lupa bahwa kelak tuh ada kehidupan selanjutnya. Yang penting pokoknya di dunia ini seneng lah, kayak seneng-seneng tok. Cuma seneng-seneng saja. Wah, ya. Dan hedonis tidak bisa lepas dari konsumtif. Nah, biasanya kalau jalan-jalan pasti banyak mengeluarkan uang, walaupun dia nggak tahu manfaatnya. Yang penting kumpul-kumpul karena apa? Gengsi. Nah, orang hedonis itu gengsinan. Suka beli ini, karena mungkin lagi tren, lagi musim. Oh, ini ada keluaran baru, tas terbaru. Wah, mau merek ini, harganya segini. Wah, kalau nggak beli malu ini nih. Wah, ini terpaksa beli walaupun nggak dipakai. Itu konsumtif. Dasarnya apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Setiap yang dilahirkan dari manusia ini ya, itu dilahirkan dalam fitrah suci. Tergantung dari orang tuanya, fa abawahu. Orang tuanya mau menjadikan yuhawidanihi atau yumajjisanihi aw yunassiranihi. Baik itu orang tuanya pengen mengarahkan anaknya jadi Yahudi atau dari Majusi atau jadi Nasrani, itu tergantung pilihan orang tuanya. Karena apa? Anak lahir pasti dalam keadaan suci fitrah. Makanya kalau ada anak lahir kok meninggal, maka otomatis itu masuk
surga karena nggak punya dosa. Nggak ada dosa warisan, nggak ada. Jangan samakan dengan kelompok sana. Kelompok mana? Nasrani, warisan. Itu dosanya warisan. Seperti apa namanya? Dosa apa? Tuhannya Yesus itu katanya. Itu mengampuni dosa-dosa kalian. Padahal dia belum pernah ketemu, belum pernah berdosa kok punya dosa. Dianggap dosa warisan. Di Islam tidak ada seperti itu. Oke, yang ketiga faktor tadi sama ya, itu sosial atau lingkungan sosial ya. Gaya hidup hedonis, apa namanya, materialistis, konsumtif tidak bisa lepas dari lingkungan sosial. Nah, apabila terbiasa bergaul dengan kelompok-kelompok yang suka boros atau yang suka foya-foya, ya pasti terbawa. Ya, kelompoknya kelompok yang pinter-pinter, alim-alim, rajin-rajin, nanti ikut terbawa. Contohnya santri, wah, ikut kelompoknya yang ngaji terus. Akhirnya terbawa, alhamdulillah saya ikut teman saya. Andai saya nggak kumpul sama ini, pasti males ngaji saya. Nah, akhirnya apa? Termotivasi dari orang-orang yang rajin ngaji. Nah, kalau kumpulnya sama orang yang mungkin apa ya, apa namanya, males-malesan ngaji. Tiap malam ngopi, jagon, gibah dikit-dikit. Wah, kayaknya masih gitu ya. Akhirnya apa? Setiap malam begadang, jagong. Akhirnya apa? Terbawa jadi yang pemalas. Akhirnya nggak bisa naik kelas, nggak bisa hafal. Ada tentunya? Ada. Matalul jalisis sholih, hadis Nabi ya. Wal jalisis sau kamatali sahibil miski. Wakiril haddadi la ya'damu kamin sahibil miski illa tashtarihi au tajidurihahu wakirul haddadi yukiru badanaka au saubaka au tajidu min hurihan khabisa. Intinya apa hadis ini? Ketika kalian kumpul pedagang minyak, nah, nanti akan, walaupun kalian nggak beli, akan kena bau wanginya. Tapi kalau kalian kumpulnya sama orang yang apa ya, pandai besi, kumpulnya nggak, walaupun kalian nggak beli, tapi kalian akan terkena bau busuknya, ambune gak enak. Gara-gara apa? Kumpulannya sama orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi intinya faktor-faktor menyebabkan munculnya gaya hidup materialistis, hedonis, konsumtif ada 3. Oke, selanjutnya kira-kira apa sih dampak negatifnya gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif? Ada yang tahu? Coba. Kira-kira apa? Kelompok terkas saja, asal tebak nggak masalah. Angkat tangan, apa saya tunjuk? 1, 2, 3. Yang uang sudah. Nah, itu siapa? Kelompok Ngangoh. Ya, sudah. Kelompok Sukmet sudah. Yang lain dong. Ayo dong. Ayo. Ayo si Twin. Ayo Twin. Oke. Kira-kira dampaknya apa? Saya ambil dampak yang simpel langsung ke tujuan. Yuk. Jadi orang yang suka bolos tadi. Jauhi teman. Yang ketiga yang satu dijauhi teman. Terus? Jadi orang yang suka menyisihkan harta, ya. Terus? Yang ketiga menjadikan diri jadi orang yang pamer. Oh, pamer. Oke. Orang yang dijauhi oleh orang, boros dan suka pamer. Oke. Itu dampak negatifnya. Ada yang lain? Oh, kelompok. Tadi kelompok apa, Mas? Agung. Oke, kelompok Agung. Kelompok apa ini? Oke, kelompok apa ini? Meong. Kelompok Meong ini? Ya, oke, kelompok Meong. Siapa perwakilannya? Ayo berdiri, Dam. Rezekinya tidak berkah. Rezekinya tidak berkah. Oke. Ada yang lain? Oke, kelompok
Kelompok apa? Intel. Oke, kelompok Intel. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Yuk. Tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oh, tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, tepuk tangan untuk kelas ini. Oke, saya senang sekali belajar di kelas ini karena apa? Orangnya aktif-aktif, nah, nggak pasif ya. Terkadang kan ngajar di kelas yang mana itu ada yang agak kalau diajar malah ngajak tidur semua. Ya. Tapi kelas ini hebat. Oke, kita lanjutkan. Intinya gaya hidup ini materialistik, hedonis, dan konsumtif itu adalah mementingkan kehidupan dunia, melupakan kehidupan akhirat. Ada ancamannya. Dampaknya apa? Apa sih dampaknya? Langsung ke intinya saja. Ini dampaknya. Wah, ngeri ya. Dampaknya langsung ngeri. Dampak negatif, materialistik, hedonis, konsumtif. Nah, adalah menjadi penghuni neraka. Wah, ngeri ya. Bayangkan ya. Ya benar. Dampak negatifnya di antaranya satu tadi ada yang dikucilkan temannya, ada yang tidak dianggap temannya, mungkin tadi apa? Lupa saya. Pokoknya itu semuanya benar. Tapi saya langsung menuju ke dampak negatif materialistik, hedonis, konsumtif, yaitu menjadi penghuni neraka. Kenapa? Orang yang sudah cinta dengan dunia otomatis banyak yang lupa akhirat. Ya. Kebanyakan kalau hatinya sudah ada cinta dunia, maka otomatis biasanya lupa dengan akhirat. Coba bayangkan, orang yang suka foya-foya, apakah pernah mikir, aku besok sedekah aja ya? Enggak pernah. Apalagi orang yang mungkin suka boros, jajan, apakah pernah ingat sedekah? Enggak. Pasti lupa. Karena apa? Dia mementingkan dirinya sendiri. Nah, dalilnya innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa dhama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Nah, ini dalilnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami Gusti Allah. Berarti dia tidak percaya bahwa besok ada kehidupan akhirat dan merasa puas dengan kehidupan dunia. Serta merasa tentram. Wah, dunia ayem, pinu, bisa foya-foya, bisa healing-healing, bisa jalan-jalan, wah, bisa yang lain-lain, dan melalaikan ayat kami. Mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Nah, ini ya. Oke, dari sini kita tahu dampak negatifnya materialistik, hedonis, dan konsumtif. Maka dari itu, sekarang coba kita amati. Kita di pondok ini, saya tadi tanya-tanya sama teman-teman di kelas lain, apakah ada santri pondok Menawan yang bergaya hidup materialistis, bergaya hidup hedonis, atau konsumtif? Jawabannya ada. Perkiraan berapa? Mungkin 50% ada, Pak. Wah, berarti banyak ya. Nah, berarti mereka ingin ikut dalam andil di dalam sini. Mau apa enggak? Nah, kira-kira kalau gaya hidupnya seperti itu. Oke, kita ambil solusi dari Quran surat Al-A'la. Oke, perhatikan surat Al-A'la ini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Oke,
Ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka. Ini langsung saya artikan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Di dalam tafsir Jalalain ditafsirkan bil iman, dengan beriman. Berarti orang yang beriman itu selalu menyucikan dirinya sendiri. Membersihkan dirinya sendiri dengan apa? Berbuat amal baik dan meninggalkan amal buruk atau maksiat. Wa dzakarasna rabbihi fasholla, dan mengingat nama Tuhannya. Maksudnya apa? Selalu berzikir. Fasholla dan sembahyang. Nah, ini amaliyahnya amaliyah orang-orang beriman, abot-abot, berat-berat semua. Coba bayangkan di ayat yang lain, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Orang-orang dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Ya, padahal sesungguhnya hal-hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti kalau kita ini belum khusyuk ya pasti menganggap hal-hal itu berat. Nah, hal berat itu biasanya berupa ujian, uang. Berarti orang mukmin itu selalu diuji oleh Gusti Allah. Baik ujiannya itu ujian banyak harta. Loh, Tat, banyak harta kok ujian, Tat? Iya dong. Kenapa kok ujian banyak harta? Karena ada ceritanya, ya. Ceritanya ini agak sedikit cerita. Dulu ada sepupu Nabi Musa yang bernama Qarun, dikasih kekayaan oleh Gusti Allah yang sangat banyak, bahkan kuncinya gudang, kunci gudangnya itu loh diangkat oleh banyak orang nggak kuat. Itu baru kunci, belum gudangnya. Itu semuanya berupa emas. Wah, kaya raya. Tapi kenapa dia nggak kuat? Karena diuji dengan kekayaan, tapi dia nggak mampu. Akhirnya apa? Hartanya ditelan oleh bumi. Jadi ketika ada orang menemukan harta di dalam bumi, disebut harta karun. Oke. Nah, ada ujian berupa ujian nggak punya apa-apa. Nah, ujiannya nggak punya apa-apa, ini wajar. Nggak punya apa-apa kok, itu berupa ujian. Nggak bisa makan, ini pasti ujian. Pasti banyak yang sambat, oh nggak, perut saya lapar, kapan bel, gitu. Akhirnya nggak jadi fokus ya, gara-gara karena itu ujian, ya. Jadi orang beriman itu pasti diuji oleh Gusti Allah. Makanya bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka tidak memilih urusan akhirat, tapi mereka memilih urusan dunia. Tetapi kamu, hei orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia. Kalau orang muslim kok memilih dunia, berarti mengikuti jejak langkahnya orang kafir. Makanya dampak negatifnya adalah langsung menuju ke neraka. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu masuk surga, itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, surga itu termasuk ciptaan Allah, tapi dibuat kekal oleh Gusti Allah sampai tidak ada batasnya, nggak ada batasnya sama sekali. Kalian ketika masuk surga ya sampai full, sampai selama-lamanya di akhirat. Padahal di dunia cuma sebentar, ada batasnya. Tapi kenapa kalian pilih dunia? Ya. Inna hadza, sesungguhnya ini keterangan orang mukmin seperti ini, orang kafir seperti ini. Lapis suhufil ula, itu terdapat pada suhuf-suhuf yang terdahulu. Maksudnya apa? Kitab sebelum Al-Quran. Suhuf Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Ibrahim yang berjumlah 10, wa Musa, dan kitab Taurat punya Nabi Musa. Oke, dari sini kita dapat memahami bahwa nih, lihat peta konsepnya, isi kandungannya. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Fix? Setuju ya? Orang yang beriman pasti mensucikan diri. Dengan cara apa? Zikrullah dan sholat. Nah, zikrullah dan sholat itu adalah hal-hal yang berat. Buktinya setelah sholat lancing ya banyak. Setelah salam langsung melencing. Nggak mau
wiridan. Kenapa? Wiridan abot, berat. Ya. Makanya orang beriman pasti dapat ujian. Nah beda orang kafir mementingkan kehidupan dunia yang bersifat sementara. Mementingkan dunia diantaranya adalah gaya hidup materialistik, hedonis, konsumtif. Nah, orang yang memiliki gaya hidup itu seperti itu, maka diancam oleh Allah dengan Quran surat Yunus ayat 10 tadi, yaitu diancam dengan masuk neraka. Nah, penjelasan orang beriman dan orang yang kafir itu terdapat di kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Oke, bisa dipahami ya? Oke, nah dari sini coba setelah kalian tahu dampak negatif dari gaya hidup tadi, serta melihat dari penjelasan Quran surat Al-A'la ini, kira-kira carikan solusi yang terbaik. Bisa? Oke, tak kasih waktu 10 menit dari sekarang, silakan. Ayo kerjakan. Udah lengkap ini. Kelompok squad. Agung ini. Agung. Ini kelompok Intel. Kelompok squad. Ini belum usul ini. Sudah. Ayo dikerjakan. Coba carikan solusi terbaik dari Quran surat Al-A'la. Sambil menunggu. Nah, kesimpulannya saya kosongkan karena nanti tak tulis dari usulan kalian, gagasan-gagasan kalian. Diskusikan sesuai kelompoknya masing-masing. Setelah selesai nanti dikumpulkan lembar kerja peserta didiknya. Masih ada waktu, tenang saja. Yuk, diskusikan dengan baik. Ayo, dicari. Oh, sudah tiba-tiba. Oke, ayo sebanyak-banyaknya. Karena nanti biar jadi solusi untuk kita semua.
Ayo, kelompok Agung. Kelompok apa nih? Intel. Kelompok Squad. Kelompok Mbah. Oh ya, kelompok ini, semangat kelompoknya. Yo, saling bertukar pikiran, kelompoknya masing-masing. Jangan jadi peserta yang pasif. Karena orang itu punya pikiran masing-masing ya. Punya otak, akal untuk berpikir. Jadi tiap orang, tiap beda kepala pasti pikirannya beda-beda. Makanya ayo diskusi biar nanti muncul solusi yang bervariatif. Sudah berapa ini? Yunus tadi yang saya bacakan tadi 8 itu tadi. Ayo Twin. Ayo usul. Kasih gas-gasan masukan. Oh ya, tulis kelompoknya ya, nama kelompoknya masing-masing. Lo ganti nama. Tadi namanya apa kelompoknya? Uang. Jadi kelompok itu apa? Satu City. Ya, terserah. Bebas. Oke, waktu kurang 2 menit. Habis ini nanti ada yang menyampaikan gagasannya. Mungkin dari satu kelompok, satu atau 2 kelompok yang maju menyampaikan gagasannya. Sudah selesai kelompok Squad. Lewat? Ya. Sudah? Oke. Yang lain? Kelompok Mece. Oke, sudah selesai kelompok Mece. Oke, kelompok Meong sudah selesai. Udah, kelompok apa nih? Ditulis apa nama kelompoknya? Hah? Oh ya, ayo tulis. Loh, apa nama kelompokmu? Pejabat? Ya, terserah, nggak apa-apa. DPRD. Ya nggak apa-apa kalau pejabat DPRD. DPR itu sangat berperan penting loh ya. Karena perundang-undangan yang merumuskan adalah DPR. Jadi semua peraturan yang ada di Indonesia ini yang menyepakati adalah DPR.
Berterima kasihlah pada DPR. Sudah? Kelompok DPR? Pejabat? Oke. Kelompok? Apa nih kelompok? Mbah Buyut? Ya. Mbah Buyut sudah selesai? Belum. Proses. Kelompok Agung sudah? Kalau Intel kelompok Agung sudah selesai? Kelompok apa ini? Hamas. Kelompok Hamas. Wah. Jadi sekutunya Palestina. Sekutunya nama mana? Nah, Hizbullah. Hizbut Tahrir. Sudah? Oh, belum selesai. Oke, waktunya sudah menunjukkan 10 menit. Sekarang saya minta perwakilan dari kelompok, ya, tidak usah banyak-banyak, cukup 2 kelompok saja yang menyampaikan gagasan atau solusi agar terhindar dari gaya hidup materialistis, gaya hidup hedonis, gaya hidup konsumtif. Sesuai. Oke, kelompok siapa mana yang maju kira-kira? Apa saya tunjuk yang dari tadi belum usul sama sekali, kelompok mana? Oh, kelompok MC. Ayo kelompok MC 1 maju perwakilan. Mbah sudah belum? Belum. Oke, kelompok Mbah dan kelompok MC yang maju katanya. Oke. Silakan. Dapat disimpulkan. Oh, di situ juga Pak. Berdiri ya, berdiri. Ya, silakan dibacakan kesimpulan. Kesimpulannya, kita harus selalu mengingat kepada Allah. Melaksanakanlah sholat, jangan zakat, jangan cinta dunia. Kita tuh boleh menggapai kebahagiaan dunia, tapi jangan sampai bertentangan dengan akhirat. Oke. Kedua, pergaulan bebas. Oke. Selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan selalu bantulah orang-orang yang membutuhkan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok Mbah, ayo Mbah. Kelompok Mbah, ayo Mbah. Menjauhi pergaulan yang kurang baik. Kenapa kita harus menjauhi pergaulan yang kurang baik? Karena 90% kepribadian kita itu tergantung pada teman. Oh. Jadi kalau misal kita betul dengan yang baik, maka insya Allah kepribadian kita akan mengikuti apa yang kita mau. Terus menjaga keseimbangan kehidupan, lalu memanfaatkan apa yang diberikan Allah. Memanfaatkan apa yang diberikan Allah itu seperti kita memanfaatkan tubuh kita dengan baik. Misal tangan kita gunakan untuk mengaji Al-Quran, terus berbuat hal baik, lalu zakat dan yang sebagainya. Lalu merasa selalu dekat pada Allah. Kalau kita merasa selalu dekat pada Allah, maka ketika kita ingin berbuat maksiat, kita pasti berpikir apa dampak dari maksiat itu, dan kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup? Oke. Tepuk tangan. Oke. Saya kagum dengan kelas ini. Wah. Oke, langsung saya simpulkan saja. Intinya agar kita terhindar dari gaya hidup materialistis, hedonis dan konsumtif, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, selalu ingat Allah dan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan selalu hidup seimbang antara dunia maupun akhirat. Boleh kita mencari dunia, boleh, tidak dilarang, justru malah kita diperintahkan agar bisa lebih
baik lagi, lebih baik lagi. Kenapa? Mukmin yang kuat, baik kuat imannya, fisiknya, keekonominya, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Makanya jangan serta-merta kita meninggalkan dunia, keliru. Ya, kita mengejar dunia, mencari dunia, tapi jangan terikat oleh dunia. Dan jangan melupakan akhirat. Jadi ibadah tetap, kerja juga tetap. Bisa dipahami ya? Oke, nah terakhir sebagai bahan refleksi, kira-kira selama pembelajaran ini apa yang kalian dapatkan? Ilmu baru apa yang kalian dapatkan? Bisa ditulis ya, ditulis di lembar jawab baliknya. Ilmu baru apa yang kalian dapatkan? Nah, kendala apa yang kalian alami ketika proses pembelajaran ini? Apakah ada masalah? Apakah mungkin saya kurang paham Pak? Jangan ini. Bisa ditulis untuk bahan ajar pekan depan. Silakan ditulis. Waktu 1 menit ya. Setelah itu nanti dikumpulkan. Oke, ayo agak cepat sedikit. Jangan lupa menulis nama, nomor absen, kelompok masing-masing. Sudah? Bisa dikumpulkan? Dikumpulkan ke meja paling depan ya. Yuk Mas, dikumpulkan semua Mas. Kelompok Intel, kelompok MC, kelompok Meong. Ya semua? Apa coba ya. Iya. Kurang movie katanya. Oke ya, sambil menunggu saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.